Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodotul Hasanah dari Unit 4 Semester 3 jurusan PGMI. Di sini saya ingin melakukan sebuah percobaan, yaitu percobaan mengidentifikasikan 5 macam makanan ataupun 5 macam buah-buahan yang mana mengandung karbohidrat, vitamin, lemak, dan protein. Jadi pada tahap pertama ini saya ingin melakukan sebuah percobaan yang mana makanan buah-buahan yang mengandung karbohidrat. Jadi di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu ada apa saja? Dan bahan-bahan yang sudah saya siapkan itu ada 6. Yang pertama itu jambu, pisang, nasi, biskuit, tempe, dan yang terakhir itu ada betadine. Dan tahap selanjutnya itu kita akan menetesi makanan yang ada di sini dengan menggunakan betadine. Dan betadine ini, yang mana betadine ini warna coklat gelap, dan bila diteteskan pada makanan yang ada di sini berubah menjadi warna hitam, berarti makanan itu mengandung karbohidrat. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Kalau emang makanan itu begitu diteteskan dengan betadine ini warnanya tetap coklat gelap dan tidak berubah menjadi warna hitam, berarti makanan itu tidak mengandung karbohidrat. Dan kita akan coba meneteskannya pada makanan ini satu-satu. Pertama kita pisang. Cukup 2 tetes ya. Pada biskuit, tempe, nasi, dan pada yang terakhir itu pada jambu. Dan setelah kita teteskan, mari kita lihat hasil dari tetesan yang kita berikan tadi pada makanan ini. Yang pertama itu kita bisa melihat tetesan yang terdapat pada jambu. Tetesan betadine pada jambu ini tidak berubah warna, dia tetap berwarna coklat. Berarti jambu ini tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya kita akan melihat pada pisang. Dan pada pisang, tetesan betadine-nya itu tetap berwarna coklat gelap. Dia tidak berubah menjadi warna hitam. Berarti pisang ini tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya itu pada roti, pada biskuit. Dan tetesan pada biskuit ini warnanya itu berubah menjadi warna hitam. Berarti biskuit ini mengandung karbohidrat. Dan selanjutnya itu pada tempe. Dan pada tempe, betadine ini tidak berubah warna, tetap menjadi warna coklat. Berarti tempe ini tidak mengandung karbohidrat. Dan yang terakhir itu ada nasi. Dan nasi ini, betadine di sini itu berubah menjadi warna hitam. Berarti nasi ini mengandung sebuah karbohidrat. Dan selanjutnya itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari percobaan yang telah kita lakukan dari 5 macam jenis makanan buah-buahan ini yang mengandung karbohidrat cuman biskuit dan nasi saja, sedangkan yang lain itu tidak mengandung karbohidrat. Dan kita akan melanjutkan pada tahap kedua. Tahap kedua, kita akan menguji makanan ataupun buah-buahan yang mengandung sebuah protein. Dan bahan-bahan yang sudah saya siapkan di sini itu ada apa saja? Dan bahan-bahannya itu yang pertama ada jambu, kedua pisang, ketiga gula pasir, keempat tempe, kelima nasi, keenam bulu ayam, dan lilin dan sendok. Kita akan menguji makanan di sini dengan kita membakar sebuah bulu ayam. Yang mana jika makanan di sini bila dibakar baunya itu sama persis macam bau bulu ayam, berarti makanan itu mengandung protein. Dan juga sebaliknya, jika makanan di sini bila dibakar baunya itu tidak sama seperti bau bulu ayam, berarti makanan itu tidak mengandung sebuah protein. Jadi di sini kita akan mencoba ya, membakar dan mencium baunya. Pertama itu kita akan membakar bulu ayam. Kita coba pertama itu pada buah jambu.
Iya, pada jambu baunya itu sama seperti pada bulu ayam. Berarti jambu ini mengandung sebuah protein. Dan selanjutnya kita akan membakar sebuah pisang. Dan pada pisang, baunya itu tidak berubah, tetap menjadi bau pisang. Dan pisang ini tidak mengandung sebuah protein, karena baunya itu sama, tidak berubah. Selanjutnya pada gula. Dan sama juga seperti pada gula, baunya itu tidak berubah, tetap baunya itu seperti macam dibakar api ya, tidak membau macam bulu ayam. Dan selanjutnya itu pada tempe. Dan bau pada tempe itu persis sama baunya pada bulu ayam. Dan kesimpulannya itu, tempe ini mengandung protein. Dan yang terakhir kita akan mencoba membakar nasi. Apa baunya bakalan berubah atau bakalan sama aja? Dan baunya itu tidak berubah, sama seperti bau nasi seperti biasa ya, walaupun dibakar. Jadi kesimpulannya itu, dari 5 macam jenis makanan di sini, yang mana yang mengandung protein dan mana yang berbau seperti macam bau bulu ayam ini, yaitu cuman ada jambu, tempe, dan nasi. Jadi cuman ada 3 macam buah-buahan dan makanan yang mengandung protein. Dan kita akan melanjutkan pada tahap ketiga. Tahap ketiga ini kita akan menguji makanan ataupun buah-buahan yang sudah saya olah ataupun saya blender menjadi sebuah larutan, yang mana yang mengandung sebuah vitamin. Dan bahan-bahan yang sudah saya buat dan saya olah di sini itu ada apa saja. Dan larutan pertama itu yang sudah saya siapkan itu ada jeruk nipis. Yang kedua itu ada larutan jambu yang sudah saya blender. Ketiga itu ada nutrisari. Dan yang terakhir itu ada larutan buah tomat yang sudah saya blender. Dan yang terakhir itu ada betadine. Dan selanjutnya itu saya akan menetesi larutan yang sudah saya olah di sini, bisa blender, dengan saya teteskan betadine. Dan jika larutan yang di sini yang sudah saya siapkan itu berubah warnanya, berarti larutan itu mengandung sebuah vitamin. Dan juga begitu pun sebaliknya, jika larutan ini tidak berubah warnanya ataupun tetap, berarti larutan ini tidak mengandung sebuah vitamin. Dan saya akan coba dengan meneteskan betadine ini pada salah satu larutan yang di sini. Dan pertama itu kita akan coba menetesi larutan jeruk nipis. Dengan cukup beberapa tetesan saja ya. Dan di sini saya meneteskannya dengan 5 tetesan. Dan akan kita coba untuk aduk ya. Dan pada larutan jeruk nipis ini dia tidak berubah warnanya ya, warnanya itu tetap tidak berubah. Dan pada jambu warnanya itu juga tetap tidak berubah. Pada nutrisari warnanya juga tetap tidak berubah. Dan terakhir itu pada tomat.
Warnanya itu juga tetap ya, tidak berubah. Jadi dari sekian larutan, 4 larutan ini tidak ada satupun yang mengandung sebuah vitamin. Jadi kesimpulan dari percobaan ini, dari 4 larutan ini tidak ada satupun yang mengandung vitamin. Dan kita akan lanjut pada tahap keempat. Pada tahap keempat ataupun tahap terakhir, kita di sini akan menguji mana makanan yang mengandung sebuah lemak. Dan di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, dan bahan-bahannya itu ada apa saja. Pertama itu ada larutan minyak makan, dan ini kuning telur, putih telur, dan larutan gula. Dan di sini ada kertas, dan yang terakhir itu ada nasi. Sekian bahan yang ada di sini, saya akan mencoba untuk tuangkan bahannya ini ke kertas kuning ini ya. Kalau emang nanti pas dituangkan dia itu tembus pandang ataupun transparan, berarti ia itu mengandung lemak. Begitu juga sebaliknya, kalau emang nanti tidak diteteskan tapi tidak transparan, berarti dia tidak mengandung lemak. Dan kita akan coba yang pertama itu pada minyak makan. Kedua, kuning telur. Ketiga, putih telur. Dan yang selanjutnya itu larutan gula. Dan yang paling terakhir itu ada nasi. Dan pada larutan minyak yang sudah saya tuangkan, yaitu hasilnya transparan. Transparan ya. Dan ini kita simpulkan bahwa di minyak ini ada mengandung lemak. Dan yang kedua itu ada kuning telur, dan dia itu transparan ya, transparan. Dan di sini kita simpulkan kalau kuning telur ini mengandung lemak. Dan selanjutnya itu ada putih telur, dan dia transparan ya. Dan di sini putih telur itu mengandung lemak. Dan ini air gula. Dan ini juga transparan. Berarti air gula ini juga mengandung lemak. Dan terakhir itu ada nasi. Dan dia itu juga transparan ya. Dan nasi ini juga mengandung sebuah lemak. Dan dari sini kita dapat menyimpulkan dari semua jenis makanan ataupun larutan di sini yang sudah saya siapkan itu semuanya itu mengandung lemak. Dari 4 percobaan yang sudah saya lakukan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan mana makanan ataupun buah-buahan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Dan sekian saja percobaan sederhana yang sudah saya lakukan, dan mungkin saja ada kurang jelas dari penyampaian saya ataupun bahasa saya mungkin yang susah dimengerti. Saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.